Selamat malam para penonton setia program Renungan Harian di mana saja berada. Di kesempatan malam hari ini kami bersama-sama dengan komunitas Renungan Harian GKI Efata. Kami boleh ada dalam program Renungan GKI Efata yang kami boleh lakukan di saat malam yang indah ini. Untuk itu sebentar kami akan membaca kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Saya mengajak kita semua sama-sama untuk satu hati dan kita minta tuntunan dari Tuhan ketika kami akan membaca kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Mari kita satu dalam dua kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan atas kasih Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih karena sampai saat ini Tuhan masih menjaga, melindungi dan menyertai kami selalu ya Bapa. Dengan segala keaktifan kami Tuhan dari pagi hingga menjelang malam yang indah ini Tuhan, kami boleh dikumpulkan satu persatu dalam komunitas Renungan Harian yang kami boleh laksanakan di tempat kami di sini ya Bapa. Dan saat ini kami boleh ada dalam peliputan Renungan Harian ya Tuhan. Tuhan memberkati kami semua yang boleh mengambil atau boleh mendengar akan sabda kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca di saat hari ini ya Bapa. Untuk itu Tuhan berfirmanlah bagi kami ya Bapa, karena kami saat ini boleh siap hati dan kami boleh senantiasa membacakan kebenaran firman-Mu yang hidup itu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami boleh mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu yang hidup. Amin. Pembacaan firman Tuhan bagi kita semua terdapat di dalam Perjanjian Lama, Amsal 3 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-6 dengan perikop pembacaan berkat dari hikmat. Pada ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-6 yang berbunyi demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia adalah segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah yang mendengarkan akan sabda kebenaran firman Tuhan. Semoga kita semua diberkati oleh Tuhan di saat ini. Shalom, selamat malam para penonton program Renungan Harian GKI Efata Balamnu yang diberkati Tuhan. Telah sama-sama kita baca pembacaan firman Tuhan bagi kita yang terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Amsal 3 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-6 dengan perikop pembacaan berkat dari hikmat. Dan tema perenungan bagi kita adalah mengandalkan Tuhan dalam setiap keputusan. Ketika pembacaan firman Tuhan yang telah kita sama-sama baca dan kita sama-sama lihat bahwa perikop pembacaan firman Tuhan adalah berkat dari hikmat. Kita semua yang ada di muka bumi ini tentu ketika kita dilahirkan dan bertumbuh hingga kita menjadi dewasa, tentu kita memiliki hikmat yang Tuhan boleh berikan di sepanjang kehidupan kita. Namun masih banyak orang yang belum paham atau mengerti tentang apa itu sendiri hikmat. Sehingga terkadang kita sebagai manusia lebih condong mengandalkan kekuatan serta pengertian kita sendiri. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk tahu apa itu hikmat dan tujuan dari hikmat itu sendiri. Berdasarkan kekristenan kita bahwa hikmat adalah kepintaran untuk mencapai hasil dan menyusun rencana yang benar untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Dan hikmat itu sendiri bersifat praktis dan berasal dari takut akan Tuhan. Dan tujuan dari hikmat menurut Alkitibia adalah untuk membawa kehidupan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan, serta membawa keuntungan bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Hikmat dari Tuhan tentu membawa hal positif dalam setiap kehidupan kita. Dan kehidupan yang kita jalani tentu penuh dengan berbagai pilihan dan keputusan.
Setiap hari kita semua dihadapkan dengan situasi yang membutuhkan keputusan, mulai dari hal-hal besar seperti pekerjaan dan relasi, hingga pada hal-hal yang kecil dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Dalam Amsal 3 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-6 yang telah kita baca bersama, kita diajarkan untuk tidak mengandalkan kekuatan atau pengertian kita sendiri, tetapi untuk mempercayakan setiap keputusan kepada Tuhan. Tuhan menginginkan kita untuk selalu mempercayainya sepenuhnya, bukan hanya dalam situasi yang besar, tetapi dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika kita mengandalkan hikmat dari Tuhan dan mengikuti petunjuknya, kita akan melihat bagaimana Dia memimpin langkah-langkah kita dengan cara yang luar biasa. Tidak selalu mudah untuk melepaskan kendali, terutama ketika kita merasa kita bisa mengatasinya sendiri. Namun Tuhan berjanji bahwa ketika kita mengakuinya dalam segala hal, maka Tuhan akan meluruskan semua jalan-jalan kita. Ada sebuah lirik lagu yang dibawa oleh Putri Siagian dengan judul Tuhan Tak Pernah Mengecewakan. Dan isi dari lirik lagu tersebut adalah sebagai berikut. Jika kepahitan hidup menyerang, yakinlah bahwa masih banyak orang yang bekerja untuk kebaikan demi merajut dunia baru. Dalam kerendahan hati mereka, percayalah pada kebenaran dan yang paling mulia dan yang terindah, dan percayalah bahwa Tuhan sedang mengantarkan segalanya menuju pelukan kasih-Nya yang suci. Tuhan tak pernah mengecewakan. Dia setia dan janjinya. Dia ingin benih yang ditanamnya untuk mekar dan berbuah. Dia telah menitipkan segelintir kebenaran untuk semua orang. Lirik dari lagu ini menggambarkan dan menjadikan cerminan kehidupan bahwa apa yang Tuhan buat dalam hidup kita sepenuhnya adalah sempurna, dan Tuhan menginginkan kita untuk mempercayainya sepenuh, sehingga benih-benih yang ditanamkan Tuhan dalam setiap hidup kita selalu mekar dan selalu berbuah bagi kehidupan pribadi maupun semua orang. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita dengan renungan yang kami sampaikan di malam hari ini. Amin. Kita akan mengakhiri perenungan di saat hari ini. Mari saya mengajak kita semua kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan boleh berikan di sepanjang kehidupan kami di hari ini ya Bapa. Terutama para komunitas harian, para pelayan-pelayan Tuhan, baik penatua Siamas, majelis jemaat yang boleh ada tergabung dalam komunitas renungan harian. Tuhan Yesus senantiasa memberkati mereka. Berkati akan setiap rumah tangga mereka Tuhan, berkati akan setiap pekerjaan mereka. Dan Tuhan senantiasa memberikan berkat yang melimpah dalam setiap hidup dan kehidupan rumah tangga mereka masing-masing ya Bapa. Di saat ini kami akan mengakhiri renungan harian di saat ini Tuhan. Kami juga tak lupa mendoakan tim multimedia yang boleh melakukan peliputan di malam hari ini. Tuhan senantiasa memberkati akan setiap pelayan-pelayan mereka ya Bapa. Dan Tuhan memperhitungkan semuanya. Dan Tuhan senantiasa memberkati mereka dalam setiap pelayanan yang mereka boleh lakukan ya Bapa. Kami juga tak lupa mendoakan para penonton setia yang boleh menonton program ini ya Bapa. Tuhan memberkati di mana saja mereka berada ya Bapa. Tuhan senantiasa memberikan berkat yang melimpah. Jauhkan segala mara bahaya, sakit, penyakit, sampai maut sekalipun daripada mereka. Dan Tuhan nyatakan firman ini kepada mereka. Disitulah kemuliaan Allah senantiasa nyata di tengah-tengah kehidupan mereka hari lepas hari ya Bapa. Inilah doa kami Tuhan. Ampunkan salah dosa dan dosa kami ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih para penonton setia program renungan harian GKI Fata yang diberkati Tuhan di mana saja berada. Yang boleh menonton program ini Tuhan, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati